Perkenalkan, nama saya Rizdianto Tato Wibowo. Saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kantong Ajaib Ibu. Dongeng ini di mana penulisnya yaitu Muzaki Basori, penerjemah Bayun Marsiwi, dan ilustratornya Vicky Eva Mawarni. Ya, kita langsung saja ke cerita dongengnya. Di sebuah kota, tepatnya di kota Semarang, di Gunung Pati, ada seorang anak yang bernama Bagas. Dia senang sekali bermain bola di halaman rumahnya. Saking dia bermain bola, dia kaget dengan kedatangan seorang ibunya. Setelah itu ibunya menegurnya. "Dor, Bagas, kalau bermain itu atau apapun, jangan lupa bermain dengan baik." Tapi di samping itu, Bagas juga sedang memakan sesuatu yang bungkus plastiknya dia langsung buang di bawah, di tempatnya di situ. Setelah itu ibunya menegurnya, jangan membuang sampah atau tumpukan plastik di sembarang tempat, ada tempat sampahnya. Dengan begitu, Bagas langsung mengangkat satu persatu bungkusan plastik. Ada bungkusan permen, bungkusan keripik, dan sampah plastik bekas es batu. Ibunya menunjukkan kepada Bagas, ada sebuah selokan kecil, yang mana di selokan tersebut terdapat berbagai sampah-sampah plastik yang tergenang. Sehingga air yang tadinya deras itu dia tidak bisa mengalir dengan baik. Dan warna airnya itu dia sangat pucat. "Kasihan ya, Gas, selokan itu sangat mampet," kata ibunya seperti itu. Tambah dengan hujan deras di selokan tersebut, sehingga meluap dan membanjiri ke jalan-jalan. Kasihan. Waktu kecil, ibunya si Bagas itu selalu dinasihati oleh Mbah Putri. Harus hemat, cermat, dan pandai menjaga yang dimilikinya. Termasuk kita menjaga apa? Menjaga kelestarian lingkungan kita agar bersih, terhindar dari semua sampah. Dengan nasihat Mbak Putri itu, ibunya Bagas dia menerima apa yang telah disampaikan oleh Mbak Putri. Artinya jangan boros ya, jangan buang sampah sembarangan. Dan ibunya Bagas juga mengangguk kepalanya karena dia mengerti apa yang disampaikan oleh Mbak Putri. Seperti itu. Sorenya, Bagas diajak ibunya pergi ke warung. Warungnya siapa? Warungnya Bu Parmi. "Ayo Bagas, temani ibu. Kita pergi ke warung Bu Parmi untuk membeli gula Jawa dan kelapa parut." Bagas bilang, "Ayo, kita pergi ibu. Saya juga mau ke warung." Karena sampai di warung, ibunya sudah berpikir ingin membuat kue putu. Dan Bagas pun pertama dia tidak tahu apa itu isi kue putu itu. Sambil berjalan, si Bagas selalu memperhatikan kantong yang dibawa oleh ibunya. Dia sangat penasaran sekali. Kenapa? Karena kantong ibunya itu dia berbentuk seperti serut batik. Dan biasanya kalau Bagas selalu jalan dengan ibunya, dia selalu memperhatikan apa yang dibawa oleh kantong dari ibunya tersebut. Nah, sesampainya di warung Bu Parmi, Bagas sedang melihat Bu Parmi sedang sibuk. Sibuknya apa? Sibuknya menimbang gula Jawa pesanan ibu. Lalu mengambil kantong plastik bening untuk membungkusnya. Tetapi Ibu Bagas bilang, "Jangan Bu Parmi, tidak usah. Karena saya ada membawa kantong plastik atau tas ini yang saya bawa." Bu Parmi dan aku juga sama-sama heran. Loh, kenapa dia tidak mau menerima plastik yang saya berikan? Lalu ibunya Bagas dia membuka kantong serut batik yang dibawa. Aku jadi penasaran, apa isi kantong itu sebenarnya? Dan ternyata yang pertama ibu keluarkan adalah gantungan kunci berbentuk gunungan wayang. Ibunya tersenyum misterius. "Lihat, ini alat ajaib ibu yang pertama." Shoot, dengan satu tarikan lembut, gantungan kunci itu terurai keluar.
Kain kuat langsung membentuk tas jinjing yang kokoh. Wow. Tas kain itu berwarna krem. Kalau kita lihat tas itu berwarna krem dengan tulisan aksara Jawa Bumi tercetak jelas di tengahnya. Jadi tengahnya tas itu wow, keren sekali. Bagus banget. Aku melongo tak percaya. Bu Parmi sampai mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ternyata tas ibunya Bagas ini bagus sekali. Sambil dia tertawa kecil. Lalu gula Jawa dan kelapa parut dimasukkan ke dalam tas kain itu. Tas itu terlihat kuat dan unik sekali dengan aksara Jawa. Sementara itu, kantong surut balik masih tersampir manis di lengannya ibu dari Bagas. Kok bisa begitu ya, Bu? Kayak silop saja, seakan-akan tas itu mempunyai nuansa yang sangat indah sekali. Kataku, aku masih penasaran. Ini memang sangat ajaib. Gas, ayo! Namun tas ini ajaib bukan karena bisa ibu sulap. Tas ini ajaib karena membantu mengurangi sampah plastik. Setiap pakai tas ini menambah sampah kantong plastik lagi. Karena waktu dulu zamannya ibu masih kecil, Mbak Putih juga selalu bawa tas anyaman pandan. Sering ke pasar. Mbak Putih tidak pernah minta plastik karena untuk mengurangi apa? Mengurangi sampah yang berserakan. Beliau bilang, alam sudah memberi banyak hal. Kita harus menjaga alam dengan baik. Seperti itu yang selalu ibu lakukan untuk menjaga kelestarian alam. Beberapa hari kemudian sepulang sekolah, ibu selalu menjemputku mampir membeli es dawet. Ibu bilang kepada Bagas, Gas, ayo kita makan es dawet yuk. Gas bilang, ayo Bu, aku juga penasaran. Aku ingin sekali makan es dawet. Cendol hijau yang kenyal dengan santan gula dan jawa cair, apalagi tambah dengan dinginnya es batu. Wow, penjualnya menyajikan es dawet itu sangat baik di dalam gelas dan sendok. Dan ada juga apa? Sedotan plastik. Bahkan Bagas juga sangat berpikir, loh, kok pakai sedotan plastik? Langsung, masih yang membuat es dawet itu dia bilang begini, kami tidak pakai sendok plastik loh. Kata ibu, sopan yang penjual es dawet, ibu lalu membuka kantong sendok itu. Kali ini ibu mengeluarkan apa? 2 benda panjang sekali. Satu mengkilap dan satu perak. Yang mana terbuat dari bambu halus. Ini loh tas ajaib yang kedua. Ibu bisik sambil memberikan, hei, sedotan bambu kepadaku. Es dawet terasa lebih segar disuruh pakai sedotan bambu. Ini aku melihat tumpukan gelas dan sedotan plastik bekas di dekat gerobak penjual es. Yang mana banyak tumpukan sampah. Sedotan ini bisa cuci atau bagaimana? Bayangkan kalau semua orang pakai sedotan seperti ini, berapa banyak sampah plastik? Kita bayangkan saja. Itu pun kata ibu seperti itu. Besoknya, aku dan teman-teman berencana untuk piknik kecil di kebun rambutan siapa? Rambutannya Pak RT. Dan ibu selalu menyiapkan bekal nasi liwet. Itu kesukaanku loh. Apalagi dalam bungkusan itu ada ayam spesial untukku yang sudah digoreng oleh ibuku. Saat aku pergi beli kotak bekalku, ibu membuka lagi kantong serut batiknya. Aku penasaran sekali, ternyata di dalam tas seorang ibu itu mempunyai banyak bekal. Beliau mengeluarkan sendok berwarna coklat loh, mudah seperti biskuit. Ini adalah alat ajaib yang ketiga dan ibu bilang seperti itu. Coba saja nanti dipakai. Saat makan bekal, teman-temanku sangat penasaran apa yang aku bawa. Mereka bilang, Bagas, apa yang kamu bawa? Aku penasaran sekali. Berbeda dengan bikisan yang aku bawa. Aku sangat ragu memakai sendok aneh ini. Mereka bilang, Bagas, itu sendok apa itu? Apakah sendok itu sangat baik? Bekal ibu enak sekali, jadi aku lahap saja memakainya. Selesai makan, aku penasaran. Aku gigit sedikit ujung itu. Aku penasaran bahwa apakah sendok ini bisa digigit. Wow, ternyata bisa dimakan. Rasanya gurih, sedikit manis. Teman-teman bilang, wow, sendok bisa dimakan, Gas. Apa kita bisa mencobanya? Seru Doni dan Tio. Hampir bersamaan, mata mereka membelak tak percaya. Aku hanya mencengir bangga. Ini sendok ajaib loh, Gas. Hati-hati, kamu punya keunikan sekali nih.